Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Warisan dari kakek tua. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas bepergian ke kampung seberang. Ketika sampai di kampung tersebut, ia segera menuju ke pasar untuk menjual barang dagangannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang sangat tua. Sambil terhuyung-huyung, kakek itu berjalan dengan berpegangan pada tongkatnya. Kasihan sekali kakek itu, sepertinya dia sedang sakit, pikir Abu Nawas. Ketika tepat di depan Abu Nawas, sang kakek tiba-tiba pingsan dan terjatuh ke tanah. Abu Nawas pun menolongnya. Setelah diberi minum oleh Abu Nawas, sang kakek akhirnya tersadar. "Rumah kakek di mana? Biar saya antar pulang," kata Abu Nawas. "Terima kasih Tuan telah menolongku. Rumahku tak jauh dari sini," jawab sang kakek. Kemudian Abu Nawas mengantarkan kakek tersebut ke rumahnya. Melihat sang kakek diantar oleh orang tak dikenal, keluarganya menjadi panik. "Ada apa dengan ayah kami?" tanya mereka. "Dia tadi pingsan di jalan. Karena tak ada orang lain, ya makanya saya antar ke sini," jawab Abu Nawas. "Oh begitu ya. Terima kasih atas bantuannya Tuan. Ayo langsung dibawa masuk saja," balas mereka. Abu Nawas lalu membaringkan kakek tersebut di atas tempat tidurnya. Tak lama kemudian, sang kakek berpesan kepada ketiga anaknya. "Wahai anakku, sebelum aku meninggal, aku ingin membagikan warisan untuk kalian semua. Kamu anak pertama, untukmu daerah komplek perumahan di Baghdad. Kamu anak kedua, untukmu daerah komplek perumahan di Damaskus. Dan kamu anak ketiga, untukmu daerah komplek perumahan di kota Basrah." Mendengar wasiat kakek tersebut, Abu Nawas hampir tak percaya. Ternyata di balik penampilan kakek yang sederhana, ia adalah orang yang sangat kaya raya. Kakek itu lalu kembali berkata, "Sebenarnya masih ada tersisa satu warisan lagi, tapi aku bingung untuk siapa. Apakah di antara kalian ada yang mau menerimanya?" tanya sang kakek. Ketiga anaknya hanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ayah, kenapa tidak berikan saja kepada orang lain?" Sang kakek kemudian bertanya, "Apakah kalian yakin dan kalian tidak keberatan?" Dengan serempak mereka menjawab, "Tidak ayah, kami tidak keberatan." Mendengar hal itu dengan rasa yang tak sabar, Abu Nawas tiba-tiba menyela, "Kenapa tidak diberikan kepadaku saja? Bukankah aku telah menolong kakek?" Sang kakek kemudian membalas, "Baiklah, aku punya satu lagi komplek perumahan, dan itu akan aku berikan untukmu." Dan singkat cerita, beberapa hari kemudian si kakek meninggal dunia. Kabar itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Kemudian ia segera pergi menuju rumah keluarga kakek tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas meminta hak waris yang telah dijanjikan oleh mereka. "Tuan, ambillah kurma ini dan Tuan ikut kami," kata mereka sambil menyerahkan kantong yang berisi buah kurma. Abu Nawas pun menerimanya dan berjalan mengikuti ketiga saudara tersebut. Setelah sampai di komplek perumahan yang dimaksud, mereka berkata kepada Abu Nawas, "Tuan, ini adalah bagian warisan untuk Tuan. Silakan Tuan jualan kurma di tempat ini." Abu Nawas merasa bingung dengan perkataan mereka. "Maksudnya bagaimana? Yang aku minta adalah jatah warisan buatku," tanya Abu Nawas. "Ya, inilah warisan yang Tuan dapatkan. Ayah kami mewariskan rute jualan kurma Tuan. Ayah kami semasa hidupnya berprofesi sebagai penjual kurma keliling," jelas mereka. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya bisa melongo. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan ada seorang pemuda yang hampir setiap harinya ia habiskan untuk mabuk-mabukan.
Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai bosan dengan perilakunya ini. Namun di sisi lain, ia juga tak mampu menahan keinginannya untuk selalu menenggak si merah itu. Hingga suatu ketika, saat si pemuda duduk bersama kawannya, ia menyatakan keinginannya untuk berhenti. Tetapi ia tak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Kemudian kawannya menyarankan supaya ia menemui Abu Nawas. "Kenapa harus Abu Nawas? Emang gak ada orang lain?" tanya si pemuda. "Jangan salah kawan, Abu Nawas itu dulunya pemabuk, dan sekarang kamu lihat sendiri, sudah jadi ulama besar. Nah, mungkin kamu bisa belajar ke dia bagaimana caranya bisa meninggalkan minuman laknat itu," kata kawannya tersebut. Atas saran dari kawannya, pergilah si pemuda mendatangi Abu Nawas. Setelah bertemu Abu Nawas dan mengadukan masalahnya, si pemuda disuruh untuk menginap di rumah Abu Nawas selama 1 bulan lamanya. Disitulah Abu Nawas sedikit demi sedikit mengajak si pemuda menyibukkan waktunya dengan kegiatan lain. Tak lupa Abu Nawas juga memberikan nasihat tentang bahayanya minuman keras, baik bagi kesehatan maupun siksaan neraka yang kelak akan dirasakan di akhirat nanti. Sebulan pun berlalu, si pemuda kini berubah menjadi sosok yang alim. Kesehariannya yang dulu dihabiskan untuk mabuk-mabukan, kini ia habiskan untuk beribadah dan membantu pekerjaan Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, 1 bulan sudah saya di sini, dan banyak pelajaran nasihat yang saya dapatkan dari Tuan. Sekiranya berilah saya nasihat lagi Tuan Abu," kata si pemuda. "Sekarang kamu pergi dan belilah 1 botol minuman arak, lalu bawa pulang ke rumahmu," tutur Abu Nawas. Sontak si pemuda terkejut. Ia heran kenapa gurunya kini justru menyuruhnya membeli arak. Tetapi ia tak berani bertanya, apalagi sampai membantahnya. Setelah ia pulang ke rumah dengan membawa botol arak, hatinya menjadi sangat gelisah. "Kenapa harus ada minuman haram di rumahku? Aku harus membuangnya. Yang penting aku sudah menjalankan perintah guruku," pikir si pemuda. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi rumah si pemuda itu. "Bagaimana tidurmu semalam? Apakah nyenyak?" tanya Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, justru saya merasa gelisah. Setiap kali mata hendak terpejam, aku teringat minuman laknat itu di rumahku," jawab si pemuda. "Terus kamu apakan minuman arak itu? Apakah kamu meminumnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Oh tidak Tuan, tak terlintas sedikit pun di benakku untuk melakukan itu. Boro-boro meminumnya Tuan. Aku justru takut Allah akan murka karena aku telah menyimpan arak di rumah. Karena itulah aku langsung membuangnya Tuan. Dan alhamdulillah setelah minuman laknat itu tak ada di rumah, aku bisa tidur dengan nyenyak," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum dan merasa bangga kepada si pemuda. Si pemuda lalu dengan berhati-hati bertanya tentang perubahan nasihat Abu Nawas. "Tapi maaf Tuan Abu, bukannya saya bermaksud lancang. Kenapa Tuan malah menyuruh saya membeli arak dan menyimpannya di rumah? Padahal waktu pertama kali saya datang ke rumah Tuan menyuruh saya untuk menjauhi arak. Tapi sekarang malah disuruh membelinya," tanya si pemuda. "Jadi begini, dulu kan kamu tidak bisa mengendalikannya, makanya saya suruh kamu menjauhi arak. Tapi sekarang kamu sudah bisa mengendalikannya. Itu lebih baik, dan itu menunjukkan bahwa kamu sudah bisa mengendalikannya," jawab Abu Nawas dengan bijak. Dikisahkan Abu Jahil mencoba usaha baru. Ia kini menjadi tukang cukur di kota Baghdad. Karena hasil cukurannya yang memuaskan, banyak warga yang berdatangan untuk minta dicukur rambut olehnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke tempat Abu Jahil untuk memotong rambut. Setibanya di sana, ia segera dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan. Tatkala sedang dipotong rambutnya, ada anak kecil yang melompat-lompat di luar jendela.
Perilaku anak kecil ini menarik perhatian Abu Nawas. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Jahil. "Siapa anak kecil itu, Abu Jahil?" Dengan tertawa, Abu Jahil menjawab, "Itu anak paling bodoh yang pernah ada, Abu Nawas." "Loh, emangnya kenapa?" tanya Abu Nawas. "Nih, saya buktiin, kamu pasti akan tertawa melihatnya," balas Abu Jahil. Maka dipanggillah anak kecil tersebut dan disuruh masuk ke dalam. Abu Jahil lalu mengeluarkan uang. Di tangan kirinya ia memegang 5 dinar, dan di tangan kanannya memegang 10 dinar. Kemudian si anak itu disuruh memilih uang mana yang akan diambil. Kamu, mau pilih yang mana? 5 dinar atau 10 dinar?" tanya Abu Jahil. Dengan cepat, si anak mengambil uang yang ada di tangan kiri Abu Jahil, yaitu 5 dinar. Ia pun segera bergegas pergi. Sontak, Abu Jahil tertawa terpinggal-pinggal. "Tuh kan, kamu lihat sendiri, betapa bodohnya anak kecil itu. Duit aja dia gak ngerti," kata Abu Jahil sambil terus tertawa. "Kamu sering melakukan ini padanya?" tanya Abu Nawas. "Oh iya, setiap kali ada orang yang cukur, anak kecil itu selalu datang. Dan sebagai hiburan untuk tamuku, aku selalu melakukan hal itu," jawab Abu Jahil dengan bangga. Setelah selesai bercukur, Abu Nawas meninggalkan tempat Abu Jahil. Di tengah perjalanan, ia bertemu anak kecil yang ia lihat sewaktu dirinya potong rambut. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. Anakku, boleh aku bertanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh tuan, tuan mau tanya apa?" balas anak kecil tersebut. "Kenapa tadi kamu ngambilnya uang 5 dinar? Kenapa bukan yang 10 dinar? tanya Abu Nawas. Dengan polosnya, anak itu menjawab, "Karena kalau saya mengambil yang 10 dinar, tukang cukur itu tak akan lagi memberikan saya permainan yang sama, tuan. Biarlah saya dianggap bodoh olehnya. Yang penting kan saya selalu dapat 5 dinar setiap kali ada orang yang cukur di tempatnya. Kalau saya pilih yang 10 dinar, permainan akan selesai, dan saya tidak bisa lagi mendapatkan uang darinya." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas hanya tertawa geli. Dalam hati ia berkata, "Ternyata yang bodoh bukan bocah ini. Abu Jahil, Abu Jahil." Ia pun memuji kecerdikan anak kecil tersebut. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua yang berpesan bahwa negeri yang dipimpinnya akan dilanda musibah yang sangat hebat. Untuk menghindari bencana tersebut, Baginda Raja harus mengusir seorang penduduk yang bernama Abu Nawas. Keesokan harinya, Baginda Raja gelisah teringat mimpi tersebut dan memanggil Abu Nawas ke istana. Di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Semalam aku bermimpi, mimpi itu sangat aneh, dan aku merasa mimpi itu adalah pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku, aku bertemu seorang lelaki tua berpakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku bahwa negeri ini akan ditimpa bencana yang besar. Nah, agar musibah itu tidak terjadi, ia berpesan untuk aku mengusir seseorang dari rakyatku yang bernama Abu Nawas. Lelaki tua itu juga mengatakan bahwa jika yang namanya Abu Nawas ingin kembali lagi, ia tidak boleh berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun. Dan jika tidak bisa melakukan hal itu, ia tidak boleh kembali ke negeri ini." Abu Nawas terkejut mendengar perintah dari Baginda Raja. Perasaannya berkecamuk dan ia merasa sangat galau. Namun ia mau tak mau menerima keputusan tersebut dan meninggalkan istana. Abu Nawas kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Istrinya merasa sangat sedih mendengar cerita tersebut. Abu Nawas kemudian berkemas dan pergi meninggalkan keluarganya dengan bekal seadanya. Dalam perjalanan, Abu Nawas terus memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, dan tidak henti-hentinya ia memutar otaknya untuk keluar dari masalah itu.
Ia terus berjalan tanpa tujuan hingga sampai di sebuah negeri. Selama beberapa hari di negeri tersebut, ia terus berpikir bagaimana cara kembali ke negerinya tanpa melanggar persyaratan dari Baginda Raja, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak boleh mengendarai tunggangan apapun. Abu Nawas tidak berputus asa. Meskipun alasan membuatnya diusir itu tidak masuk akal, ia menerima dengan ikhlas dan selalu berdoa kepada Allah. Hingga suatu hari, ia menemukan cara untuk kembali tanpa melanggar perintah ataupun persyaratan dari Baginda Raja. Dengan segera, Abu Nawas mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas menyebar hingga ke telinga Baginda Raja. Beberapa warga menyambut gembira karena kecintaan mereka kepada Abu Nawas. Baginda Raja pun ikut senang, namun dengan alasan yang berbeda. Ia merasa senang karena kali ini dapat memberi hukuman kepada Abu Nawas, yang dianggap mustahil bisa kembali tanpa berpijak di bumi atau menunggang sesuatu apapun. Akhirnya Abu Nawas tiba di negeri tersebut dan menghadap Baginda Raja. Ketika sampai di pintu gerbang kerajaan, beberapa penjaga istana terheran-heran dengan cara Abu Nawas sampai ke istana. Mereka tak habis pikir dengan kecerdikan si Sufi itu. Kemudian Abu Nawas pun dipersilahkan untuk menghadap Baginda Raja dan kemudian berkata, "Wahai Paduka, Paduka kan telah mengusirku dari negeri ini dan melarangku untuk kembali dengan cara berpijak di bumi atau menunggang apapun. Nah, sebab itulah aku sekarang telah kembali dengan tidak berpijak di bumi dan tidak menunggang apapun, persis sama seperti persyaratan Paduka." "Ah, tidak mungkin itu Abu Nawas. Mustahil kamu bisa sampai di sini tanpa menginjak bumi atau menunggangi kendaraan," kata Baginda Raja mencoba membantah. "Kalau Paduka tidak percaya, silakan Paduka tanyakan langsung kepada para penjaga pintu gerbang istana. Mereka itu menjadi saksiku Paduka, dan mereka menyaksikan langsung bagaimana aku bisa sampai di sini tanpa memijak bumi dan tanpa naik sesuatu apapun," jawab Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja memanggil prajurit penjaga pintu gerbang istana. Baginda Raja menanyakan tentang kebenaran yang Abu Nawas bicarakan. Dan prajurit penjaga pintu gerbang istana itu pun membenarkan bahwa memang Abu Nawas datang ke istana tanpa menginjakan kaki dan tanpa naik kendaraan atau sesuatu apapun. Baginda Raja yang terheran-heran dan bingung kemudian bertanya, "Lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini Abu Nawas?" "Saya berada di bawah perut unta Paduka. Saya bergelantungan di bawah perut unta. Dan bukankah itu memang tidak naik unta Paduka?" jawab Abu Nawas. Mendengar alasan yang diberikan Abu Nawas masuk akal, Baginda Raja tak bisa membantahnya lagi. Bahkan ia merasa kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas diizinkan kembali ke rumah bersama keluarganya tanpa mendapat hukuman dari Baginda Raja.